Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jika sebelumnya Abdikos membuat video teori tentang bagaimana Sukuna akan menghadapi sidang kematian milik Higuruma. Di video kali ini Abdikos akan membuat video sebaliknya, yaitu bisakah Yuji dan Higuruma memberikan hukuman mati untuk Sukuna? Yap, menyeret Sukuna ke meja persidangannya sudah. Lalu berikutnya, apakah dua penyihir pemula ini bisa benar-benar memberikan hukuman mati untuk Sukuna? Yuk langsung aja kita bahas teorinya. Check out, check it bro. Pertama, kriteria hukuman mati. Kriteria ini sebenarnya sudah dijelaskan di chapter 244, yaitu seseorang bisa diberikan hukuman mati jika dia melakukan kejahatan pembunuhan sebanyak 2 atau 3 kali, di mana hukuman untuk melakukan kejahatan pembunuhan sebanyak 2 kali adalah hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati, sementara hukuman untuk 3 kali pembunuhan adalah jelas hukuman mati. Sementara jika hanya melakukan pembunuhan 1 kali, maka hukumannya sekitar 10 sampai 15 tahun penjara. Yap, apakah Sukuna masuk kriteria hukuman mati? Kedua, kejahatan Sukuna yang bisa dihukum mati. Higuruma sendiri sudah melis beberapa kejahatan Sukuna di tempat berbeda selama menjadikan Yuji sebagai wadah. Kejahatan pertama, di SMA Yuji, dia mengambil alih tubuh Yuji dan mencoba melakukan pembunuhan terhadap Gojo. Kedua, melakukan pembunuhan di pusat penahanan remaja, di mana Sukuna mencoba membunuh Megumi, dan terakhir membunuh Yuji dalam kurung menghidupkannya kembali. Ketiga, di Shibuya, Sukuna adalah yang paling banyak melakukan kejahatan, yaitu membunuh 2 gadis SMA, membunuh banyak penduduk sipil, dan terakhir membunuh pengguna kutukan berkuncir. Yap, dari semua pembunuhan tersebut, hanya pembantaian di Shibuya yang membuat Sukuna layak dijatuhi hukuman mati. Sementara kejahatan Sukuna di sekolah Yuji dan di pusat penahanan remaja kemungkinan hanya bisa dikenakan hukuman penjara. Ketiga, kendala menghukum mati Sukuna. Walaupun Sukuna sangat jahat dan pantas dihukum mati, tapi ada banyak sekali kendala jika ingin menghukum mati Sukuna. Berikut Abdikos jelaskan semua rincian kendalanya. 1. Sukuna berpindah-pindah tubuh, di mana dia memindahkan jarinya dari Yuji ke Megumi lalu berinkarnasi ke wujud 4 lengannya. Ini akan menyebabkan hakim judgement bingung karena dalam persidangan selalu ditunjukkan bukti fisik. 2. Jika kejahatan tersebut akibat jari, maka hukumnya sama dengan pisau, tergantung siapa yang menggunakan atau memberikan pisau tersebut untuk kejahatan, alias jari Sukuna sebagai objek kutukan akan sulit sekali dikenakan hukum. 3. Meski kejahatan di Shibuya adalah yang paling dominan, tapi kejahatan tersebut dilakukan oleh tubuh Yuji, sementara yang memberikan pisau alias objek kutukan jari Sukuna adalah Nanako dan Mimiko serta Jogo. Jari Sukuna kemungkinan bisa ngeles dari kejahatan dia yang paling parah ini. 4. Sidang hukuman Sukuna bersifat acak, alias jika Sukuna mengajukan banding, maka bisa jadi dia akan dihukum pasal berlapis atau malah dijerat hukuman lain yang lebih ringan. Ini karena Shikigami Judgment sering menaikkan berbagai kasus, sementara sidang Shikigami Judgment hanya bisa berlangsung 1 kasus saja dan itu acak. Misalnya Sukuna dinyatakan bersalah atas pembunuhan di Shibuya. Jika Sukuna pinter ngeles, maka dia akan mengajukan banding, membuat alibi, dan ujung-ujungnya terkena hukuman yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembunuhan, misalnya pengrusakan properti atau trespassing atau masuk ke tubuh orang lain tanpa izin. 5. Kejahatan Sukuna di era Heian tidak bisa diadili karena Shikigami Judgment berasal dari teknik kutukan Higuruma. Jadi kemungkinan Shikigami Judgment hanya mengadili kasus-kasus modern yang terjadi baru-baru ini. 6. Banyak teman-teman kos yang mengira Sukuna bisa dihukum karena telah membunuh Kashimo, di mana Sukuna menggunakan tubuh era Heian-nya saat membunuh Kashimo. Padahal kalau kita runtut kejadiannya, Kashimo lah yang lebih dahulu menantang Sukuna. Dengan kata lain, Kashimo lah penjahat yang mencoba membunuh Sukuna. Namun Sukuna berusaha melindungi dirinya sendiri dengan cara membunuh Kashimo. Jadi bisa dibilang pembunuhan Sukuna adalah dalam rangka pembelaan diri. Bahkan jika Sukuna dijatuhi hukuman, maka membunuh 1 kali hukumannya adalah penjara 10 sampai 15 tahun, bukan hukuman mati, atau mungkin penyitaan teknik kutukan untuk sementara waktu. 7. Salah satu kasus pembunuhan Sukuna yang setara Shibuya adalah pembunuhan di Cooling Game menggunakan tubuh Megumi, di mana Sukuna membunuh Ryu, kemudian Yorozu, dan terakhir adalah Gojo. Namun ya, kasus ini juga punya banyak sekali kendala. Kendala yang paling jelas adalah Sukuna menggunakan tubuh Megumi, jadi yang dijatuhi hukuman mati sudah jelas adalah Megumi. Bahkan di Cooling Game, nama Megumi lah yang tertera, di mana dia telah diduga membunuh Sumiki Yorozu. Dan kalaupun benar Sukuna bisa
bisa dihukum karena melakukan kejahatan dengan tubuh Megumi. Maka kasus yang dinaikkan hakim judgment juga harus runtut jika yang naik kasus Ryu lebih dahulu, lalu kasus Gojo dan Yorozu. Kemungkinan Sukuna bisa dihukum mati, tapi untuk kasus Yorozu ada indikasi kalau ini adalah pembelaan sama seperti kasus percobaan pembunuhan pada Angel yang mana Sukuna Megumi juga sedang membela diri. Kendala berikutnya adalah saat di tubuh Megumi, Sukuna juga melakukan kejahatan lain seperti perusakan properti di distrik Tokyo, Stadion Yurotech Sendai, dan juga sebagian besar wilayah Shinjuku, termasuk kejahatan trespassing yaitu mengambil tubuh Megumi tanpa izin. Yap, melihat 7 kendala untuk menghukum mati Sukuna seperti yang Abdiko sebutkan sebelumnya. Sepertinya menghukum mati Sukuna memang cukup mustahil, tapi Yuji dengan yakin mengatakan kalau kemungkinan ada cara untuk menghukum mati Sukuna. Kira-kira seperti apakah caranya? Keempat, bagaimana cara Yuji dan Higuruma menghukum mati Sukuna? Yap, dari semua penjelasan Abdikos, mulai dari kriteria hukuman mati, kejahatan Sukuna, sampai kendalanya, apakah masih ada harapan Yuji dan Higuruma menghukum mati Sukuna? Menurut Abdikos, ada satu cara bagaimana mereka akan menghukum mati Sukuna, yaitu Higuruma harus menghukum mati Yuji dan Sukuna sekaligus. Yap, menurut Abdikos, chapter 244 mengindikasikan kalau Yuji dan Sukuna akan dihukum mati secara bersamaan mengingat kejahatan keduanya di Shibuya dilakukan bersama alias 2 jiwa dalam satu tubuh. Itulah kenapa Higuruma dan Yuji memilih menyeret Sukuna ke pengadilan dengan melanjutkan kasus pembantaian di Shibuya, karena memang hanya ini satu-satunya cara. Jadi plot twistnya adalah Higuruma meyakinkan hakim judgment kalau Yuji dan Sukuna sama-sama bersalah di insiden Shibuya dan keduanya layak dijatuhi hukuman mati. Kemungkinan Sukuna akan ngeyel untuk tidak merasa bersalah dengan memakai alasan dia berada di tubuh Yuji, tapi Higuruma mencoba meyakinkan hakim judgment kalau Sukuna dan Yuji adalah satu paket. Dari sini teman-teman mungkin bingung, memangnya Higuruma tidak kasihan jika Yuji ikut diseret dalam hukuman mati? Jawabannya tentu saja tidak, karena Yuji tidak punya teknik kutukan. Jadi apa yang akan disita dari Yuji? Energi kutukan kah? Jawabannya juga sama, Yuji tidak terlihat punya energi kutukan. Setelah Sukuna pindah ke tubuh Megumi, mungkin ada energi kutukan Sukuna yang telah terprint dan juga energi kutukan dari para death painting, tapi itu semua masih sebatas dugaan. Sementara Sukuna, dia jelas punya 2 teknik kutukan atau bahkan lebih, dimana salah satu teknik kutukannya akan disita, dan ya Higuruma tetap bisa mendapatkan pedang eksekusi mati dari pengadilan setelah Yuji dan Sukuna mendapat hukuman mati. Yap, sepertinya memang hanya inilah satu-satunya harapan untuk menghukum mati Sukuna dan mendapat pedang eksekusi mati versi Abikos. Untuk versi GG Akutami, kita tunggu saja plot twistnya minggu ini. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam.